Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudah wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'a. Tidak ada ucapan yang paling pantas untuk senantiasa kita ucapkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, melainkan hanyalah kalimat syukur. Alhamdulillah. Dan kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam larangan-larangannya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'ah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian semuanya abasa, sia-sia, alias tidak ada manfaatnya? Ini sebuah renungan bagi kita bahwa selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita bahwasannya kita diusahakan apa yang kita lakukan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bisa juga meninggalkan dampak kebaikan bagi orang-orang yang hidup setelah kita semuanya. Kalau kita melihat para ulama, para tokoh, para pahlawan, yang dimana mereka telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Mereka sudah tahunan, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun mereka tertanam di dalam tanah, tetapi kita semuanya menikmati hasil daripada jerih payah mereka semuanya. Maka ini merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa kita menjadi sosok yang bisa meninggalkan sebuah dampak yang baik, peninggalan yang baik, bekas yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang buruk. Ketika kita meninggal dunia, keburukan itu akan senantiasa diingat oleh orang. Oleh karena itu, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'ah. Di antara ciri seorang yang memiliki karakter hidup yang penuh dengan makna, yang pertama adalah menjadikan setiap aktivitas yang dia lakukan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, mungkin secara hukumnya mubah,
Tetapi ketika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sesuatu yang berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sejatinya amalan itu tergantung kepada niat. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, annal mubaha idza qusida bihi wajhullahi ta'ala sara ta'atan yusabu alaihi. Perkara mubah, perkara hukumnya itu boleh ketika dia jadikan sesuatu yang boleh tersebut adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala, yusabu alaihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau menceritakan terkait dengan saudaranya yang bernama Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala. Kana Abdurrahman ibn Yazid idza syariba al-ma'a la yashrabuhu illa biniyah. Ketika dia minum air, maka tidaklah dia minum itu kecuali ada niat yang dia senantiasa barengkan, agar apa yang dia minum itu bukan hanya sekedar hanya melepaskan dahaga, tetapi ada yang lainnya. Ketika dia minum, ternyata dia berniat bahwasannya minum ini untuk menjadikan saya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala amal kebiasaan yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi suatu yang ibadah. Ada sebuah kaidah yang penting yang disebutkan oleh para ulama, sebuah kaidah fiqhiyah, al-adat tanqalibu ibadatin biniyatis salihah. Perkara yang biasa atau kebiasaan yang dilakukan, rutinitas yang dilakukan seorang itu, ketika dia niatkan dengan niat salihah, sarat ibadatan, maka itu menjadi sesuatu yang berbuah ibadah. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama yang lainnya untuk membedakan mana orang yang cerdas dan mana orang yang lalai. Orang yang cerdas disebutkan katanya al-qayyisu ja'ala adatihi ibadatan. Seorang yang cerdas itu menjadikan perkara yang biasa-biasa saja itu menjadi perkara yang ibadah. Wal ghafilu ja'ala ibadatihi adatan. Ada orang yang lalai, dia jadikan yang namanya perkara ibadah menjadi sesuatu adah, hanya kebiasaan, rutinitas biasa saja. Contoh ketika seorang sholat, seorang yang ghafil, seorang yang lalai, dia akan menjadikan sholat itu hanya rutinitas, tidak ada kaitannya masalah ibadah. Maka ini adalah ciri orang yang tidak memahami terkait dengan masalah niat yang baik. Bahkan kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menasihati anaknya, wahai anakku,
Berniatlah setiap apa yang engkau lakukan dengan niat yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Engkau itu selalu berada dalam kebaikan ketika kau niatkan itu dengan niat yang baik. Tentunya tidak akan kita salah persepsi. Misalnya ada orang mencuri, niatnya baik. Ada orang korupsi, niatnya baik. Ya. Sesuatu yang buruk tidak bisa menjadikan itu baik. Jadi niat yang baik, yang tadinya perkara itu mubah kemudian menjadi ibadah, itu perkara-perkara yang memang perkara ma'ruf, perkara yang dilegalkan oleh syariat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Kemudian juga di antara ciri orang yang memiliki hidup yang penuh dengan makna, yang kedua adalah bagaimana hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain. Disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan pintu kebaikan itu berada di tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi. Dan celaka orang yang Allah jadikan kunci keburukan berada di tangannya. Ini ajakan dari Rasulullah SAW untuk senantiasa kita ini berada di posisi sosok yang bisa menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain. Bahkan para ulama menjelaskan kebermanfaatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bermanfaat untuk diri sendiri. Bagaimana seorang ketika dia ini senantiasa muhasabatun nafsi, selalu dia ini memperbaiki dirinya. Bahkan ada seorang ulama dari Madinah, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, beliau memiliki sebuah kitab terkait dengan fiqhut ta'abbud ila rabbil bariyat, fikih bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau sampaikan dalam poin yang ke-9, yaitu bagaimana seorang mukmin, seorang muslim bersemangat untuk menuju kepada level ubudiyah yang lebih tinggi, bukan kurang. Dan itu kata beliau, wahada yarji ila amraini muhimmaini. Dan itu kembali kepada 2 poin penting. Yang pertama, ma'rifatul ilmi wa fahmuhu. Dia mengetahui ilmu dan juga dia memahami ilmu. Kemudian yang kedua adalah muhasabatun nafsi. Dia senantiasa untuk mengevaluasi diri. Apa yang telah dia lakukan kemarin, dia jadikan hari ini lebih baik dibandingkan kemarin. Apa yang dia lakukan hari ini, esok hari harus lebih baik dibandingkan hari ini. Terus dia mengevaluasi. Jangan sampai derajat ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin buruk. Tetapi bagaimana semakin hari semakin membaik. Sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya semakin meningkat, bukan justru semakin menurun. Kemudian kebermanfaatan yang kedua adalah kebermanfaatan bagi keluarga. Kadang kita nih kalau sama bestie kita nih, baiknya luar biasa, sopannya luar biasa, halusnya luar biasa. Tapi ketika datang ke rumah berubah menjadi sosok serigala, atau mungkin bisa jadi macan yang siap memangsa keluarga-keluarga,
yang ada di rumah kita semuanya. Sama temennya mentraktir, sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya boro-boro. Maka seorang yang bermanfaat adalah orang yang senantiasa dia ini berlaku baik kepada keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu daripada api neraka. Jaga dirimu, keluargamu, kerabatmu daripada api neraka. Ini menghadirkan kebermanfaatan kepada keluarga. Kemudian kebermanfaatan yang berikutnya adalah bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di sekitar kita semuanya. Syekh Dr. Saleh menyebutkan bahwasannya, kata beliau hafizahullah taala, afidhil khaira ala ghairik. Terus kita senantiasa berbuat kebaikan bagi saudara-saudara kita semuanya. Wa in qasadaka bisyarri, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan balasan baik daripada orang yang telah kita perlakukan baik kepadanya. Tetapi jangan pernah kita capek untuk menjadi sosok yang bermanfaat, karena itu akan diingat ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian poin yang ketiga adalah poin yang tak kalah penting. Bagaimana seorang yang memiliki karakter hidup yang penuh dengan makna, dia jadikan hidup itu orientasinya jelas, tujuannya jelas. Ibadah dan dakwah. Kita setiap sholat, kita nggak lupa mengatakan Maliki Yaumiddin, yaitu zat yang menguasai hari pembalasan, hari yang dimana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada bermanfaat yang namanya harta, tidak ada manfaat yang namanya anak, kecuali orang yang hadir kepada Allah dengan hati yang lurus. Hati yang lurus adalah hati yang senantiasa mengagungkan Allah. Hati yang lurus adalah hati yang senantiasa juga menghormati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan terkait dengan siapakah orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang man qama bihuquqillah wa man qama bihuquqi ibadihi. Orang yang bisa melakukan hak Allah dan juga bisa menunaikan hak sesamanya. Wa in ikhtalafat maratibuhu, walaupun mungkin derajat kesolehan itu berbeda-beda. Maka seorang mukmin yang memiliki ciri hidup yang bermakna adalah dia hidupnya jelas kemana arahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi itu hal yang penting, ibadah kepada Allah, dan kemudian dakwah ngajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'a. Ini tiga ciri seorang yang memiliki hidup penuh dengan makna, hidup penuh dengan arti, yang bisa menghadirkan bekas-bekas yang baik ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah bagaimana dia ini menjadikan setiap aktivitas yang biasa diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Dia berusaha untuk menjadi sosok yang memberikan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Dan yang ketiga, hidupnya jelas bahwasannya hidupnya di muka bumi ini berbeda dengan makhluk yang lain selain manusia, yaitu beribadah dan berdakwah, ngajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.